Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk bersua berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, masjid yang memang fondasinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu masjid yang didirikan berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara maknanya, siapapun yang berada di dalamnya, maka mereka akan merasakan ketakwaan mereka bertambah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana pula bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara nikmat yang harus selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin untuk senantiasa mengucapkan sebuah kalimat agar segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar setiap nikmat yang Kau berikan kepada kami tidak hilang. Wa tahawwuli 'afiyatik, agar kesehatan yang Kau hadiahkan kepada kami tidak dicabut. Wa fujaa'ati niqmatik, agar Engkau tidak memberikan kepada kami siksa secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan kami berlindung kepadamu dari segala yang bisa mendatangkan kemurkaan-Mu. Hadis ini ikhwatul Islam bertujuan agar kita bisa menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun pasti menginginkan setiap nikmat yang ada agar tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jalan satu-satunya adalah bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, sehingga orang yang bersyukur disebut dengan Al-Hafiz, sebagaimana orang yang bersyukur disebut dengan Al-Jalib. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan Al-Hafiz. Artinya dengan syukur itulah kita menjaga nikmat yang ada, maka disebut dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz itu artinya menjaga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara menjaganya? Dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga orang yang bersyukur kepada Allah disebut dengan Al-Jalib. Al-Jalib itu artinya mendatangkan, karena orang yang bersyukur kepada Allah dengan syukurnya akan mendatangkan nikmat yang belum ada, sehingga orang yang bersyukur mempertahankan nikmat yang sudah ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, bagaimana keutamaan orang-orang yang selalu bersyukur dan bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara kita bersyukur kepada Allah adalah selalu beribadah, memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah ayat yang sangat indah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kalian semuanya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk agama, maka jangan pernah kita keluar dari ajaran dan aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau bisa ikhwatul Islam, bukan hanya perkara agama sahaja, perkara dunia pun, kalau seandainya kita lihat para sahabat Nabi, mereka tidak akan pernah keluar dari aturan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya sebuah contoh, ketika terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kita akan berada di sini sambil kita menunggu pasukan orang-orang musyrikun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, maka tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, sebelum dia memberikan pendapat kepada Nabi, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, lokasi tempat kita ini apakah wahyu dari Allah atau hanya sekedar pendapat dari dirimu? Maka Nabi SAW mengatakan, ini hanya sekedar pendapat sahaja.
Maka sahabat ini kembali mengatakan, ya Rasulullah, kalau itu hanya sekedar pendapat, artinya kalau itu bukan wahyu, karena wahyu itu tidak boleh diotak-atik, karena wahyu itu tidak boleh dirubah-rubah. Masalah agama semua kita bersumber kepada baginda Nabi yang mulia, uswatun hasanah. Sehingga sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya itu sekedar pendapat dari dirimu, belum lagi menjadi wahyu, maka ketahuilah lokasi ini adalah lokasi yang tidak terlalu bagus. Artinya apa ikhwatul Islam? Para sahabat Nabi, mereka senantiasa mengatakan atau mereka senantiasa tidak pernah membantah apapun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam urusan dunia pun, kecuali setelah mereka minta pendapat kepada Nabi SAW. Contoh yang kedua misalnya, Nabi SAW pernah melakukan salat di dalam Masjid Nabawi. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Nabi dan para sahabatnya, setiap kali mereka salat di dalam Masjid Nabawi, tidak ada di antara mereka kecuali menggunakan sepatu atau sandalnya. Jadi semua mereka ikhwatul Islam, mereka rata-rata bahkan tidak kita dapatkan satu pun di antara para sahabat kecuali mereka salat menggunakan sepatu atau sandalnya. Karena memang dulu Masjid Nabawi itu tidak ada alasnya kecuali pasir, tanah, dan yang semisalnya. Kemudian tiba-tiba dikala melakukan salat asar, Nabi SAW menjadi imam. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Ketika Nabi SAW duduk tasyahud awal, maka Nabi SAW membuka sandalnya. Nabi SAW membuka sandalnya. Ketika Nabi SAW membuka sandalnya, maka semua para sahabat yang ada di dalam masjid, semuanya tanpa terkecuali, mereka pun membuka sandalnya. Kemudian setelah selesai, maka Nabi SAW melihat para sahabat, mereka semuanya telah membuka sandalnya. Karena memang kebiasaannya tidak ada satu pun di antara mereka yang salat membuka sandalnya. Keadaan pada zaman itu. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian membuka sandal kalian? Apa jawaban para sahabat? Simple sekali ikhwatul Islam. Kami melihat engkau ya Rasulullah melakukannya. Kami melihat engkau ya Rasulullah melakukannya. Itulah seorang muslim ikhwatul Islam. Seorang muslim melakukan apa yang akan dilakukan oleh Nabi, meninggalkan apa yang akan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sesimpel itu agama. Makanya sahabat menyebutkan, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, ittabi'u. Hendaklah kalian di dalam agama Islam ini ikhwatul Islam, kita hanya sekedar mencontoh sahaja, tanpa ada ditambah, tanpa ada dikurangi. Dan itulah makna daripada uswatun hasanah. Dan bagaimana kita tahu? Kita tidak akan tahu tentang itu semua sampai kita belajar tentang Nabi SAW. Makanya belajar tentang Nabi, masuk di dalamnya belajar sejarah Nabi, masuk di dalamnya belajar agama Nabi, masuk di dalamnya belajar sunnah Nabi, masuk di dalamnya belajar tentang hadis-hadis Nabi SAW, agar kita betul-betul mencintai Nabi SAW sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka tadi kita telah berikan dua contoh ikhwatul Islam, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Seperti misalnya contoh sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir ini ikhwatul Islam, dia pernah bertamu ke rumah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyajikan sepotong roti atau roti yang disajikan oleh Nabi. Dan kita semuanya mengetahui roti itu tentunya tidak mungkin dimakan begitu saja. Seperti misalnya kita keluar beli roti, misalnya beli sandwich, kemudian tidak ada isinya, tidak ada rasanya, hambar. Harus ada kawannya. Kalau sekarang kita beli roti, di dalamnya ada daging, ada ayam, ada telur, ada kentang, dan yang semisalnya. Kemudian ada bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, ketika Jabir ini datang ke rumah Nabi, kemudian disajikan roti, maka Nabi bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah tidak ada makanan yang lain untuk menemani roti ini? Artinya roti dimakan begitu saja tidak mungkin, kurang paslah rasanya. Kemudian Aisyah mengatakan, kita tidak ada lagi makanan ya Rasulullah. Di rumah Nabi tidak ada lagi makanan kecuali khal. Aisyah mengatakan tidak ada lagi kawan kita memakan roti ini. Roti ini tidak ada teman untuk dimakan kecuali khal. Khal itu apa? Khal itu artinya ibarat bumbu, ibarat cuka lah, cuka. Karena biasanya orang-orang sini mereka suka yang asam-asam, seperti cuka, syatkoh misalnya kalau bahasa kitanya. Makanya setiap kali kita beli sandwich, maka mereka akan menaruh yang asam, kemudian yang khal dan yang semisalnya. Nah, sahabat Jabir menyebutkan atau mendengarkan Nabi mengatakan, ni'mal udum al-khal. Sesungguhnya makanan yang terbaik adalah khal.
Kata Nabi SAW setelah bertanya kepada istrinya bahwa makanan tidak ada kecuali khal, maka Nabi memuji khal dengan mengatakan bahwa makanan yang terbaik itu adalah khal. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Jabir? Jabir ini tidak suka kepada khal. Dan kalau kita pun kita lihat, kita semua pun mungkin tidak suka kepada khal. Untuk membuktikannya, maka nanti setelah kita pulang sholat isya, tidak ada yang makan nasi ya, nanti beli sandwich semuanya. Kemudian tanyakan kepadanya, taruh di dalamnya khal, agar kita tahu apa itu khal. Sesekali agar kita tahu apa itu khal, rasanya pas atau tidak, karena ini masalah selera. Dan selera itu ikhwatul Islam berbeza antara satu dengan yang lainnya, biasa. Selera orang Asia dengan Afrika tidak sama, selera orang Afrika dengan Eropa tidak sama, itu biasa, tidak ditekankan. Dan bahkan kita juga tidak akan bisa mengikuti selera Nabi SAW dalam masalah makanan. Dan itu tidak ada paksaan di dalamnya. Hanya saja ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW mengatakan ni'mal udum al-khal, wahai Aisyah, khal itu adalah makanan yang terbaik. Jabir adalah orang yang berasal dari Madinah, dan Jabir tidak suka kepada khal. Jabir tidak pernah suka. Tapi setelah Nabi mengatakan aku suka kepada khal, apa kata Jabir? Semenjak aku mendengarkan Nabi mengatakan hadis ini, maka semenjak itu pula lah sampai aku meninggal aku suka kepada khal, karena kesukaan Nabi kepada khal. Itu saja alasannya. Makanya siapapun yang mendengarkan hadis ini harus suka kepada khal. Ya atau tidak? Semua kita cinta kepada Nabi SAW. Siapapun yang mendengarkan hadis ini, makanya kenapa kami mengatakan nanti pulang isya cari khal, rasakan. Dan apabila kita cinta kepada khal karena cintanya Nabi, bukan karena yang lain, karena cintanya Nabi kepada khal, maka kita akan mendapatkan pahala dengan kecintaan tersebut. Kalau ada orang yang tidak suka khal, kita tidak bisa memaksa ikhwatul Islam. Tapi begitulah para sahabat, mereka ingin mencontohkan kepada kita bagaimana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Uswah itu dijadikan Nabi sebagai patokan. Bahkan masalah dunia pun ikhwatul Islam, mereka tidak mau berselisih dengan Nabi SAW. Dan masalah dunia, Nabi memberikan kaidah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia kalian lebih tahu. Sehingga masalah dunia itu ikhwatul Islam tidak ada larangan di dalam agama. Sampai masalah dunia, hukum asalnya tidak ada larangannya sampai ada nas yang melarangnya. Artinya bebas kita melakukan apapun. Pembaharuan dalam masalah dunia bebas sampai ada larangan dalam agama. Tapi kalau masalah agama, tidak boleh kita melakukan apapun dalam bentuk ibadah sampai ada yang memerintahkan kenapa kita harus beribadah. Agar kita betul-betul mencintai baginda Nabi. Jawabannya satu, karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan misalnya Abdullah bin Umar ikhwatul Islam. Abdullah bin Umar adalah orang yang tidak mau berpisah dengan Nabi SAW. Sangat cinta kepada Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ini ikhwatul Islam selalu melakukan safar dengan Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat, dia pun karena biasanya beliau selalu bersama Nabi SAW, terutama untuk pergi ke Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi SAW meninggal ikhwatul Islam, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ini akan melakukan perjalanan di mana dulu Nabi melakukan perjalanan. Dia akan berhenti di mana dulu Nabi berhenti. Bahkan dia akan buang hajat di mana dulu Nabi buang hajat. Saking ingin mengikuti Nabi SAW. Padahal itu masalah dunia, tidak diwajibkan bagi kita melakukannya. Namun siapapun yang melakukan demikian, maka mereka telah mengaplikasikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Disitulah kita belajar ikhwatul Islam. Nah, bagaimana kita tahu ini yang dilakukan oleh Nabi, ini yang tidak dilakukan oleh Nabi? Kita tidak akan tahu jawabannya sampai kita tahu tentang agama yang dibawa oleh Nabi itu sendiri. Maka belajar agama itu ikhwatul Islam adalah kewajiban, bukan pilihan. Artinya wajib bagi kaum muslimin, sebagaimana mereka wajib salat, sebagaimana mereka wajib puasa, sebagaimana mereka wajib zakat, sebagaimana mereka wajib haji dan umrah, wajib berbakti kepada orang tua. Dan apabila salah satu di antara ibadah ini mereka tinggalkan, mereka berdosa. Begitu juga wajib bagi mereka belajar agama. Kalau mereka tinggalkan, maka mereka akan berdosa dengannya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan talabul ilmi faridah. Kita semua tahu bagaimana hadisnya. Talabul ilmi faridah. Nabi menyebutkan di dalam hadis ini kalimat fardu.
Fardu itu ikhwatul Islam adalah tingkatan hukum di dalam Islam, di dalam hukum-hukum fikih. Sebahagian para ulama mengatakan apabila ada wajib, apabila ada fardu, kalimat fardu ini lebih tinggi daripada wajib. Artinya wajib double. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidah, belajar agama kewajibannya 2 kali lipat dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita tidak akan tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kita belajar tentang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu momen kita dikala kita berada di kota Madinah, kita manfaatkan momen tersebut. Kita ingin kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengetahui tentang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah di antara salah satu keutamaan kota Madinah disebut dengan Baitul Ilmi. Baitul Ilmi itu artinya rumah ilmu. Karena di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan siapapun yang berada di dalam Masjid Nabawi, dan kita sedang berada di Masjid Nabawi, kemudian mereka belajar agama, maka mereka sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di sini termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan demi kemuliaan yang dimiliki oleh kota Madinah ikhwatul Islam, dan salah satunya adalah bagaimana kita membawa pulang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu jawabannya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah sumber ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini, dan ini merupakan di antara salah satu keutamaan kota Madinah yang tidak dimiliki oleh kota manapun di dunia. Makanya kalau ada di antara kita ingin memberikan motivasi, belajarlah agama, kemana? Ke Madinah. Kenapa demikian? Nabi mengatakan man jaa masjidi hada, sesiapapun yang datang ke masjidku ini. Nabi menyebutkan masjidku. Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimu. Tidaklah dia datang kecuali ingin belajar agama atau mengajarkan agama Allah Azza wa Jalla. Fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini selalu dituliskan di ikhwatul Islam, seperti misalnya di dalam Masjid Nabawi ada perpustakaan yang sangat besar sekali. Dan kami anjurkan kepada kaum muslimin, mumpung momen kita berada di sini, sesekali kita masuk ke perpustakaan Masjid Nabawi agar kita tahu bagaimana ilmu yang ada di dalamnya. Masjid Nabawi atau dia memiliki 2 pustaka. Yang pertama pustaka yang ada di bagian dalam. Pustaka yang bagian ada di dalam ini ikhwatul Islam, itu adalah Masjid Lama. Masjid Lama itu, ini masjid baru namanya. Masjid Lama itu yang ada payungnya di dalam, itu disebut dengan Masjid Lama. Kemudian di ikhwatul Islam, di sebelah kiri, agak sedikit kiri, itu ada pustaka manuskrip. Kita akan menemukan tulisan-tulisan para ulama 5 abad, 10 abad yang silam, mereka yang menulisnya, semuanya ada di sana. Itu kalau yang ingin melihat manuskrip tulisan para ulama. Misalnya kita ingin melihat misalnya tulisan Imam Syafi'i. Siapa pernah melihat tulisan Imam Syafi'i? Misalnya kita ingin melihat tulisan Imam Al-Muzani misalnya. Siapa di antara kita ingin melihat tulisan Imam Al-Muzani? Kita ingin melihat tulisan para ulama-ulama terdahulu. Masuklah ke sana sesekali, kita belajar, kita melihat. Walaupun kita hanya sekedar membuka saja, tapi paling tidak ada tujuan dan niat kita belajar agama Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di bagian kiri, di bagian kanan Masjid Nabawi, di pintu 12 ada lagi yang pustaka itu besar sekali. Maka sesekali nanti kita masuk, dan setiap pintu masuknya maka dituliskan hadis ini. Karena hadis ini satu-satunya hadis di dunia yang ada di dalam Masjid Nabawi. Maka dengan itulah Imam Malik menyebutkan di ikhwatul Islam bahwa Madinah lebih mulia daripada Makkah Al-Mukarramah dalam masalah ini. Karena Makkah itu adalah tempat orang berdoa, beribadah, sedangkan Madinah adalah tempat orang belajar agama. Karena memang ada hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya terdapat keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Nanti bisa jadi bagi terutama bagi kita yang tinggal di bagian kanan, di pintu 12 masuk ke atas 2 kali ada namanya perpustakaan Masjid Nabawi. Dan paling tidak kita melihat sekilas bagaimana perpustakaan Masjid Nabawi, karena memang perpustakaan ini ikhwatul Islam merupakan di antara ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan para mahasiswa, kami mendengarkan cerita kalau senior kami ketika mereka mengambil master atau mereka mengambil PhD, bagaimana mereka berada di pustaka. Mereka berada setelah subuh, pulangnya setelah isya. Itulah yang selalu mereka lakukan di ikhwatul Islam. Kalau kami tidak kuat seperti itu. Kalau kita kuat pergi pagi pulang siang, itu sudah pulangnya sudah tidur. Tapi mereka senior kami ikhwatul Islam, kami mendengarkan cerita
dan kami menyaksikan orangnya dan kami tahu orangnya, bagaimana mereka duduk di sana dari pagi sampai malam, dari pagi dibuka sampai perpustakaan ditutup. Bahkan penjaga pustaka itu mereka marah-marah, ayo pulang, ayo pulang. Artinya saking semangatnya mereka berada di dalamnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Seorang muslim apabila mengetahui keutamaan belajar di Masjid Nabawi, maka mereka akan tahu bagaimana Allah memuliakan mereka, karena yang kita bawa pulang adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita ceritakan masalah ini ikhwatul Islam. Dan salah satunya adalah momen duduknya kita di sini. Kita duduk di sini tidak lain tidak bukan adalah membacakan hadis-hadis Nabi, terkhusus yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah. Tapi ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah. Kota Madinah banyak sekali nama ya. Kemarin kita telah menyebutkan ada 15 nama. Dan salah satu namanya adalah Akalatul Qura. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Akalatul Qura. Akala artinya adalah yang banyak memakan. Al-Qura artinya adalah daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk datang ke sebuah daerah, yang mana daerah tersebut adalah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Jadi hijrahnya Nabi ke kota Madinah itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengan kota Madinah ikhwatul Islam adalah dua hal yang tidak akan bisa terpisahkan. Dan bahkan leluhur Nabi, dan kita selalu menyebutkan dan kita ulang lagi, leluhur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dilupakan dengan kota Madinah. Seperti misalnya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Di mana Abdullah lahir? Di Mekah. Di mana Abdullah meninggal? Di mana Abdullah meninggal? Di sini. Pertanyaannya, kenapa Abdullah harus meninggal di sini? Apa jawabannya? Takdir, bagus ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ada penyebabnya. Apa salah satu penyebabnya? Karena memang Abdullah itu neneknya di sini. Tidak mungkin Abdullah berada di sini dan dia berlama-lama di sini kecuali ada keluarganya. Dan siapa keluarga Abdullah? Neneknya. Nenek Abdullah itu ikhwatul Islam berasal dari Madinah, dan penduduk Madinah asli, berasal dari kabilah Bani Najjar. Makanya Nabi SAW menyebutkan kabilah yang paling mulia di kota Madinah adalah kabilah Bani Najjar. Kenapa kabilah Bani Najjar kabilah yang mulia? Karena itu adalah kabilah Nabi SAW, dan yang punya tanah Masjid Nabawi ini adalah kabilah Bani Najjar. Dan semua yang sholat di sini kita akan berhutang kepada kabilah Bani Najjar. Karena dulu dikala Nabi ingin membangun Masjid Nabawi, Nabi memanggil Bani Najjar, yang itu tidak lain adalah keluarga Nabi, akhwal Nabi. Jadi Nabi itu turun di akhwalnya. Akhwal itu artinya dari pihak ibunya, karena neneknya Abdullah. Berarti neneknya Abdullah apa hubungan nenek Abdullah dengan Nabi? Buyut ya, buyut Nabi. Buyut Nabi SAW berasal dari kabilah tersebut. Kemudian dikala Nabi ingin membangun Masjid Nabawi, maka Nabi memanggil Banu Najjar. Jadi yang punya tanah ini adalah Banu Najjar. Kemudian apa kata Nabi? Ya Bani Najjar, saminuni haitakum hadha. Berikan kepadaku berapa harga tanah kalian, karena tanah ini akan dibangun Masjid Nabawi. Apa kata Bani Najjar? La natlubuhu thamanahu illa lillah. Kami tidak akan pernah menanyakan harga kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami hadiahkan untuk Allah Azza wa Jalla membangun Masjid Nabawi, sehingga siapapun yang salat di Masjid Nabawi, maka semua pahala kita akan mengalir kepada Bani Najjar. Semuanya, tanpa mengurangi pahala yang kita dapatkan. Dan kita tahu ikhwatul Islam itu kemuliaan orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia, apalagi Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena Banu Najjar itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi keluarga Nabi ini, mereka satu agama, seiman, seakidah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan Nabi di kota Madinah bukan sesuatu yang kebetulan, sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah betul-betul ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad suatu saat nanti akan hijrah, yang mana daerah tersebut merupakan daerah yang ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
mendapatkan cacian, tekanan, permusuhan yang sangat keras sekali dari orang-orang Makkah. Maka di saat itulah Nabi SAW menyebutkan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, uridu dara hijratikum, aku bermimpi diperlihatkan kepadaku daerah di mana tempat kalian akan melakukan hijrah. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, zata nakhlin baina labbatain, yang mana di antara salah satu sifat daerah kalian hijrah tersebut adalah daerah yang memiliki pohon korma di antara dua tanah yang tandus. Baina labbatain. Labbatain itu artinya ikhwatul Islam bisa jadi lembah. Di dalam riwayat yang lain, lembah tersebut adalah lembah yang berwarna hitam. Makanya disebut dengan al-harratain atau harra. Harra itu ibarat bebatuan yang baru saja terbakar. Biasanya batu kalau terbakar warnanya apa? Hitam. Makanya akan kita temukan di pinggir kota Madinah, di ujung-ujung tanah haram, bebatuannya berwarna hitam, maka disebut dengan al-harra. Bahkan di lokasi al-harra ini, ikhwatul Islam, ada sebuah kejadian yang disebut dengan peperangan yang terjadi dulu, namanya al-harra, dan rata-rata mereka yang meninggal di sana dikuburkan di Baqi. Makanya di Baqi itu, ikhwatul Islam, ada orang yang dikuburkan di sana, dan itu adalah syuhada al-harra, maka dikenal dengan al-harra. Kalau nanti kita ingin lebih menelusuri kisahnya, maka cari kalimat al-harra, kemudian ditulis orang-orang yang meninggal di kala terjadi perang al-harra. Al-harra itu artinya di luar Madinah, karena memang itu pernah terjadi ikhwatul Islam, tapi itu di luar Madinah ya. Makanya kenapa di luar Madinah? Karena di dalam Madinah tidak boleh. Di dalam Madinah itu, al-Madinah disebut dengan al-haram. Makanya ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan zata nakhlin baina labbatain. Allah memperlihatkan kepadaku di dalam mimpi bahwa tempat hijrah itu ada tempat di mana tumbuh pohon korma di antara dua lembah. Dan pohon korma di Madinah itu, ikhwatul Islam, merupakan pohon korma yang spesial. Dan Nabi menyebutkan semua pohon korma yang ada di Madinah itu memiliki ciri khas dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh korma manapun yang ada di dunia. Makanya dianjurkan bagi kita untuk mengetahui nama-nama korma yang ada di Madinah. Tentunya yang pertama dikenal dengan al-ajwa, misalnya ajwa kita semua kenal. Ada lagi yang namanya safawi, ada yang namanya burni, ada yang namanya jubaili. Itu semuanya adalah nama-nama kurma Madinah, dan semuanya masuk ke dalam hadis Nabi SAW. Siapapun yang mengkonsumsi kurma Madinah 7 butir di pagi harinya, maka mereka akan terhindar dari sihir dan dari racun. Bukan hanya ajwa saja, semuanya. Makanya dalam hadis ini, sehingga nanti bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita mau beli kurma ikhwatul Islam, tanyakan kepada penjualnya, aku ingin kurma yang tumbuh di dalam tanah haram Madinah. Masalahnya mereka tidak pandai bahasa kita, itu saja. Makanya nanti kita minta tolong kepada pembimbing kita, tanyakan mana kurma. Dan tadi telah kita sebutkan sedikit nama-nama kurmanya, burni, safawi, ajwa, al-jubaili. Itu semuanya adalah kurma-kurma yang ada di Madinah, dan itu merupakan di antara salah satu kekhususan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW menceritakan mimpinya kepada para sahabat, apa yang terjadi? Fahajara man hajara qibala al-Madinah, maka orang-orang pun mulai berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah. Sehingga terkenal ikhwatul Islam, para sahabat yang pertama kali datang ke kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurara, Abdullah bin Umi Maktum. Itu merupakan sahabat yang pertama kali sampai di kota Madinah. Kapan mereka datang ke kota Madinah? Setelah Nabi menceritakan mimpinya. Artinya setelah Allah memberikan izin kepada Nabi SAW untuk melakukan hijrah bersama para sahabatnya. Karena sebelum diizinkan tidak ada satupun para sahabat yang berani hijrah ke kota Madinah. Kemudian setelah Nabi SAW disebutkan sifatnya ikhwatul Islam, maka di saat itulah para sahabat mereka mulai sedikit demi sedikit melakukan ibadah hijrah. Yang pertama kali adalah Mus'ab bin Umair, kemudian As'ad bin Zurarah, kemudian begitu juga Abdullah bin Umi Maktum. Ada lagi yang menamakan Amr bin Umi Maktum, karena Abdullah bin Umi Maktum ada lagi yang namanya Amr bin Umi Maktum. Kemudian ikhwatul Islam, siapa lagi setelahnya? Yasir, Ammar bin Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Umar bin Khattab. 7 orang sahabat ini ikhwatul Islam terkenal dengan orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Siapa yang bisa mengulang nama sahabat tersebut?
Siapa yang pertama kali datang ke kota Madinah? Mus'ab bin Umair. Siapa lagi? Abdullah atau Amr? Ragu ya? Amr atau Abdullah? Tanya yang lain. Siapa yang hafal? Siapa yang tahu siapa orang sahabat yang pertama kali datang ke kota Madinah? Kenapa kita menyebutkan yang demikian di kota Islam? Orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah, semua yang hijrah setelahnya, maka untuk mereka pahalanya. Karena siapapun yang melakukan kebaikan di kota Islam, kemudian kebaikan yang mereka lakukan dicontoh oleh orang lain, ingat, semua kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencontohnya akan didapatkan untuk dirinya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Misalnya di masjid di kampung kita adalah orang yang mencontohkan untuk memberikan sedekah puasa, misalnya puasa Senin Kamis, seperti di Masjid Nabawi ini. Misalnya di Masjid Nabawi kita selalu menyaksikan puasa Senin Kamis misalnya, dan orang-orang berbuka walaupun tidak berpuasa, dan kita salah satunya. Kemudian di kota Islam kita contohkan di masjid kita misalnya, atau di musholla kita misalnya. Tidak menjadi masalah siapapun yang datang, mau berpuasa mau tidak berpuasa, yang penting kita melakukan yang demikian. Kemudian tiba-tiba dicontoh oleh masjid tetangga, dicontoh lagi oleh masjid yang lain, semua pahala mereka itu kembali kepada kita. Coba bayangkan berapa besarnya. Begitu juga dengan orang hijrah kita contohkan, sehingga Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bukan sesuatu yang mudah di kota Islam. Siapapun yang mencontohkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain melakukannya, maka semua pahala yang dilakukan oleh orang lain tersebut sampai kepadanya, mengalir untuknya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Tapi sebaliknya, siapapun yang mencontohkan keburukan, kemudian keburukan tersebut dicontoh oleh orang lain, maka mereka akan mendapatkan dosa sampai hari kiamat. Maka ada disebut dengan sedekah jariyah, ada disebut dengan dosa jariyah. Silakan kita pilih, kita yang mau yang mana. Ada dosa jariyah, ada pahala jariyah. Tentunya kita ingin melakukan atau mendapatkan pahala jariyah ikhwatul Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan ini kaedah di dalam agama, siapapun di antara umatku yang melakukan dosa, maka pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak mencontohkan kepada orang lain, atau selama mereka tidak melakukan secara terang-terangan. Kenapa demikian? Karena nanti kalau mereka melakukan secara terang-terangan, orang lain akan mencontohnya. Maka kalau sudah demikian, kemungkinan diampunkan itu jauh sekali. Bisa jadi diampunkan, bisa jadi tidak. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang melakukan kebaikan dicontoh, untuknya pahala sampai hari kiamat, dan begitu juga sebaliknya. Dan salah satunya adalah ibadah hijrah. Semua yang hijrah di jalan Allah, dan hijrah itu banyak macamnya. Secara umum hijrah dua. Yang pertama hijrah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Yang kedua hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Semuanya pahalanya akan mengalir kepada 7 orang ini. Siapa yang 7 orang ini? Pertanyaannya masih sama. Siapa? Kita ulang lagi. Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, kemudian Abdullah bin Umi Maktum, atau Amr bin Umi Maktum. Jadi atau ya, Amr bin Umi Maktum atau Abdullah bin Umi Maktum. Apa? Betul tapi salah. Baik. Kemudian siapa lagi? Yasir, Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Bilal bin Rabah. Tapi ikhwatul Islam, itu adalah mereka yang pertama kali datang ke kota Madinah setelah Nabi mengatakan kalimat ini. Kemudian apa lagi yang terjadi? Wa raja'a ammatu man kana hajara bi al-Habasyah ila al-Madinah. Begitu juga orang-orang yang ada di Habasyah, mereka pulang ke kota Madinah. Karena hijrah di Habasyah itu ada 2 kali. Yang pertama ikhwatul Islam, orang yang hijrah ke Habasyah itu jumlahnya kurang lebih 13 orang sahaja. Dan pemimpinnya adalah menantu Nabi bersama putri Nabi yang bernama Utsman dan Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Nabi menyebutkan, coba bayangkan, orang yang pertama kali hijrah di jalan Allah adalah Utsman dan putri Nabi Ruqayyah. Sebagaimana dulu hijrahnya Nabi Ibrahim, dan sebagaimana dulu hijrahnya Nabi Lut alaihi wassalam. Yang pertama kali hijrah dalam agama Islam
adalah Utsman dan Ruqayyah radhiyallahu taala anhuma. Kemana mereka hijrah? Ke daerah Habasyah. Berapa jumlahnya? Cuma 13 orang sahaja. Kemudian setelah 3 bulan atau 4 bulan mereka berada di Habasyah atau setelah lama, maka tiba-tiba setelahnya ikhwatul Islam mereka pulang ke kota Mekah. Kenapa mereka pulang ke kota Mekah? Karena mereka mendengarkan berita bahwa orang-orang Mekah mereka masuk ke dalam agama Islam. Karena mereka mendengarkan berita orang-orang Mekah masuk ke dalam agama Islam. Berita ini dari mana? Berita ini ikhwatul Islam menunjukkan bagaimana keajaiban Al-Quran. Kita tahu orang-orang Mekah rata-rata yang masuk Islam itu semuanya yang masuk Islam adalah gara-gara Al-Quran. Al-Quran itulah yang membuat orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ikhwatul Islam, orang yang tidak mau menerima agama Islam tapi mereka tetap mendengarkan Al-Quran, itu ada di antara salah satu keunikan orang-orang Mekah. Orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang musyrikun, walaupun mereka tidak beriman, tapi mereka selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka kita malu. Kita yang beriman kepada Allah tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tentunya kita lebih malu. Orang-orang musyrikun saja, walaupun mereka tidak beriman, tapi mereka berlomba-lomba untuk selalu mendengarkan Al-Quran. Seperti misalnya rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu rumahnya tidak pernah kosong, karena Abu Bakar selalu membacakan ayat Al-Quran. Kemudian orang-orang datang mendengarkan apa yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian ikhwatul Islam, maka pernah Nabi SAW membaca Al-Quran di Ka'bah Al-Musharrafah. Dan orang-orang Quraisy setiap kali Nabi membaca Al-Quran, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi abu-abu yang lain, semua mereka dikala mereka mendengarkan Nabi baca Al-Quran, tidak ada di antara mereka yang komen. Mereka pasti akan mendengarkannya. Sekejam apapun mereka kepada Nabi SAW, tapi kalau Nabi sudah baca Quran, maka mereka akan duduk mendengarkannya. Kemudian suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi pernah membaca ayat yang kita kenal dengan suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sampai kepada ayat terakhir. Nah, surat ini ikhwatul Islam adalah surat yang sangat indah, bersajak, bahasa yang bagus, sehingga orang-orang Quraisy mereka mendengarkan Nabi SAW, betul-betul mereka mendengarkan, bukan hanya sekedar dengar tapi mendengarkan. Karena untuk Al-Quran bukan isma' tapi istami'. Untuk Al-Quran itu ikhwatul Islam bukan isma' tapi istami'. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u, bukan mendengarkan tapi fokus mendengarkan agar kalian tahu maknanya. Tadabbur, itulah namanya tadabbur, istami'. Kemudian ikhwatul Islam mereka mendengarkannya fokus, mendengarkan bagus. Kemudian setelahnya sampai Nabi membaca surah Najm sampai ayat terakhir. Dan kita tahu biasanya surah Najm ayat terakhir itu adalah ayat di mana sujud. Dan sujud sajadah, apa hukum sujud sajadah? Apa hukum sujud sajadah? Sujud sajadah itu ikhwatul Islam dianjurkan bagi yang membaca Al-Quran, tapi bagi yang mendengarkan, bagi yang mendengarkan kaedahnya, bagi yang mendengarkan bacaan Al-Quran kemudian dibaca ayat sajadah, kalau yang membacanya sujud maka kita sujud, kalau yang membacanya tidak sujud maka kita tidak sujud. Itu kaedahnya bagi yang mendengarkan, tapi yang membaca dianjurkan bagi mereka sujud. Nah, ketika Nabi SAW membaca surat ini ikhwatul Islam sampai di ayat terakhir, Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, orang-orang musyrikun seolah-olah mereka terpukau. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba semua mereka sujud menghadap Ka'bah Al-Musharrafah. Tidak pernah ada sejarahnya orang-orang Quraisy mereka sujud. Kemudian tiba-tiba mereka sujud dengan sujudnya Nabi. Maka di sana pula tersebar bahwa orang-orang musyrikin itu mereka masuk ke dalam agama Islam. Padahal tidak. Mereka tidak tahan, tidak bisa menahan dirinya dengan ayat-ayat yang dibaca. Ketika Nabi sujud, maka mereka pun sujud dengan sujudnya Nabi SAW. Namun berita ini tersebar di kota Islam. Dan orang Quraisy mereka juga serba salah, karena mereka juga yang sujud. Dan sujudnya mereka karena mereka tidak bisa menahan dirinya. Kemudian orang-orang yang ada di Habasyah yang tadi dipimpin oleh Utsman bin Affan pulang ke kota Mekah, karena mereka mendapatkan kabar kalau orang Mekah sudah masuk ke dalam agama Islam. Ternyata dikala mereka sampai di Mekah tidak sebagaimana yang didapatkan. Orang-orang Mekah tidak pernah masuk Islam, hanya saja mereka sujud bersama Rasulullah SAW. Kemudian pada akhirnya mereka kembali lagi ke Habasyah. Nah, untuk yang kedua ini dipimpin oleh sepupu Nabi yang bernama Ja'far.
bersama 83 orang laki-laki, 13 orang perempuan, artinya lebih daripada 100 orang jumlahnya. Kemudian mereka pun pergi ke Habasyah, dan bahkan mereka sampai di Habasyah ikhwatul Islam setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, maka tidak semua mereka yang langsung hijrah ke kota Madinah. Bahkan Ja'far sendiri setelah dia hijrah baru bertemu dengan Nabi setelah terjadi perang Khaybar. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, Ja'far yang tadi meninggalkan Mekah menuju Habasyah, kemudian kapan beliau berjumpa dengan Nabi? Yaitu setelah terjadi perang Khaybar. Dan perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke berapa? Ke-8 atau ke-9? Tahun ke berapa? Tahun ke berapa? 8, betul 8 nih. Betul sekali. Siapa mengatakan 8? Insyaallah, barakallahu fiik ya, syakarallah. Bisa di apa namanya? Tapi salah jawabannya ya. Baik, tahun ke-7 ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian ikhwatul Islam, setelah terjadi perang Khaybar ini, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Maka Nabi mengatakan, aku tidak tahu, aku sekarang bahagia, tapi kebahagiaanku ini aku tidak tahu. Apakah aku bahagia karena menang di kala terjadi perang Khaybar, atau aku bahagia karena kedatangan Ja'far? Jadi Nabi tidak tahu kenapa beliau bahagia, karena menang di saat terjadi perang Khaybar, atau menang dengan kedatangan Ja'far. Karena Ja'far itu ikhwatul Islam di antara salah satu yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mirip dengan Nabi itu Ja'far. Kemudian Abu Sufyan bin Harith, bukan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harith itu adalah juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari paman Nabi yang pertama. Paman Nabi yang pertama namanya Harith. Dari paman Nabi yang pertama ini maka lahir yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini orang yang paling mirip dengan Nabi. Kemudian siapa lagi yang paling mirip dengan Nabi? Ja'far yang tadi bertemu dengan Nabi. Kemudian siapa lagi yang mirip dengan Nabi? Cucu Nabi yang bernama Hasan dan Husain. Dan Hasan dan Husain ini adalah dua cucu Nabi yang sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Hasan mirip dengan Nabi bagian atasnya, kalau Husain mirip dengan Nabi bagian bawahnya, dan kedua-duanya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, salah satu yang mirip dengan Nabi adalah Ja'far. Kemudian baru bertemu dengan Ja'far setelah terjadi perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Artinya ikhwatul Islam, di tahun ke-7 Hijriah baru orang-orang yang ada di Habasyah, semua yang ada di sana sudah hijrah meninggalkan Habasyah. Kemudian mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Artinya itu merupakan di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kapan terjadi? Ketika Nabi bermimpi dan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu akan hijrah meninggalkan Mekah menuju sebuah daerah yang salah satu sifat daerah tersebut adalah pohon kurma yang khusus. Maka siapapun yang ada di kota Madinah, carilah kurma Madinah, karena kurma Madinah memiliki kekhususan dibandingkan dengan kurma-kurma yang ada di tempat yang lainnya. Kemudian kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di ikhwatul Islam. Umirtu bil qaryah. Allah perintahkan aku untuk datang ke sebuah kampung. Dan kampung ini adalah kampung nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam atau buyut Nabi. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ayah Nabi meninggal di sini, namanya Abdullah. Dan ayah Nabi atau kakek Nabi, dan kita ulang ya, ini sejarah yang selalu kita berulang ya. Kakek Nabi ikhwatul Islam atau ayahnya Abdullah itu namanya Syaibah. Kemudian Syaibah ini, kakek Nabi, Syaibah itu ikhwatul Islam, itu lahirnya di kota Madinah. Jadi Syaibah itu lahir di kota Madinah. Ayahnya adalah Hashim. Makanya Nabi disebut dengan Bani Hashim. Nabi itu adalah Bani Hashim. Hashim itu punya saudara, namanya adalah Muttalib. Dan Muttalib itu ikhwatul Islam adalah orang yang suka membeli budak. Jadi dia paling suka mencari budak dan membeli. Kemudian setiap hari, bisa dikatakan setiap hari perdagangannya adalah budak. Artinya dia selalu membawa budak ke kota Mekah Al-Mukarramah. Setiap hari dia selalu membawa budak ke kota Mekah Al-Mukarramah. Bukan setiap hari ya, setiap kali dia masuk ke kota Mekah, maka dia akan selalu membawa budak. Tidaklah dia masuk ke Mekah kecuali bersamanya seorang budak. Kemudian dia kota Islam, Hashim ini saudara daripada Muttalib. Dia pergi ke Madinah. Dikala mereka sampai ke Madinah atau Hashim sampai ke kota Madinah, maka dia menikah dengan salah seorang wanita yang ada di Madinah. Kemudian dikala menikah dengan wanita di Madinah, maka dia kembali melakukan perdagangannya, bersafar. Di safar itulah dia meninggal. Kemudian tadi wanita yang dia nikahi memiliki anak hamil.
Dikala dia hamil, lahir, dan yang lahir itulah namanya Syaibah. Kemudian ikhwatul Islam, Hashim ini meninggal, tapi dia tidak tahu kalau ada Syaibah atau ada anaknya Syaibah berasal dari kota Madinah. Maka Muttalib ini mengetahui ada anak saudaranya di kota Madinah, maka dia pergi ke kota Madinah. Dikala sampai di kota Madinah, maka diminta kepada ibunya, karena Muttalib ini menginginkan nanti anak ini menjadi pemimpin seperti ayahnya. Pada akhirnya Syaibah itu sendiri yang ingin ke Mekah Al-Mukarramah, karena dia pada waktu itu berumur masih kurang lebih 7 tahun. Kemudian sesampainya di kota Mekah, ikhwatul Islam, seperti biasa Muttalib itu membawa budak, dan orang menganggap yang dibawa itu juga budak, maka disebut dengan Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Semenjak itulah orang memanggil Syaibah itu dengan Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib itulah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di kota, di mana lahirnya? Di Madinah. Agar kita tahu apa hubungan Nabi dengan kota Madinah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Madinah, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kakeknya lahir di Madinah, orang tuanya meninggal di Madinah, dan Nabi pun meninggal di kota Madinah. Sehingga Madinah itu ikhwatul Islam memiliki cerita yang sangat lama dengan leluhur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi berada di kota Madinah, seolah-olah yang membela Nabi itu adalah keluarganya sendiri. Dan salah satu keluarga Nabi adalah Bani Najjar dan juga Bani Amr bin Auf, sebagaimana yang insya Allah nanti akan kita ceritakan. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umirtu biqaryatin, aku itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke sebuah daerah, ta'kulul qura, yang mana daerah tersebut adalah daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Jadi Madinah itu akan memakan daerah yang lain. Dan kemarin kita telah menjelaskan makna daripada memakan, bahwa tidak ada satupun daerah yang ada di dunia yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya, kecuali pasti mereka ingin datang ke kota Madinah. Itu di antara salah satu maknanya. Dan juga di antara makna yang lain, bahwa kota Madinah itu ikhwatul Islam akan menjadi pusat dan sumbernya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga siapapun yang ada di luar, maka mereka akan berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk belajar agama di sana, sebagaimana pembahasan yang tadi kita sebutkan. Sehingga siapapun para ulama, dan kita selalu mencontohkan di kota Islam, para ulama yang berasal dari kota Madinah tidak banyak, tapi rata-rata para ulama itu mereka belajar di kota Madinah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya, iya, mereka tidak lahir di kota Madinah. Mereka tidak berasal dari kota Madinah, tapi mereka belajar agama di kota Madinah, karena memang kota Madinah ta'kulul qura. Ta'kulul qura itu memakan daerah-daerah yang lainnya. Karena siapapun yang ada di daerah luar pasti menginginkan datang ke kota Madinah. Apa tujuan mereka? Bisa jadi mereka ingin belajar, bisa jadi mereka ingin melaksanakan ibadah, bisa jadi mereka ingin datang ke Masjid Nabawi, atau mereka berkunjung ke perkuburan Nabi. Banyak alasannya. Dan itu juga terjadi ikhwatul Islam kepada para ulama-ulama Nusantara kita. Makanya dulu, mungkin kurang lebih 70 tahun yang silam atau 50 tahun yang silam, bagaimana kaum muslimin mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka pergi hajinya 3 bulan, kemudian pulangnya 3 bulan, kemudian menetap di sini yang minimal 6 bulan. Kami ada salah seorang dosen di Fakultas Islam, dia berasal dari Kedah. Dia berasal dari Kedah. Kedah itu di Malaysia ya. Dia berasal dari sana, sehingga namanya adalah Mahmud Kedah. Dan dia sudah menjadi warga di sini. Karena dulu untuk menjadi warga negara sini ikhwatul Islam dulu itu mudah sekali. Siapapun yang ingin menjadi warga negara sini, maka serahkan paspornya, selesai. Dan salah satunya adalah ayahnya dosen kami ini. Ayahnya ikhwatul Islam, dia adalah seorang ulama mazhab Syafi'i dan seorang ulama ahli bahasa. Dan dia dulu mengajar di Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Maka kita akan jumpai para ulama ikhwatul Islam banyak sekali dari Nusantara berasal atau mereka berada di sana dan juga berada di sini. Salah satunya orang tua daripada pembimbing kami ini atau dosen kami ini. Dan orang tua daripada dosen kami ini, dia satu level dengan Yasin Fadani. Kita kenal dengan Yasin Fadani. Yasin Fadani berasal dari Padang. Padang namanya Yasin Fadani, itu satu angkatan. Bahkan dosen kami mengatakan saya pernah berjumpa dan selalu berjumpa dengan Yasin Fadani. Yasin Fadani itu disebut dengan musnidud dunia, itu orang yang paling ahli dalam masalah hadis, sehingga dia disebut dengan musnid. Musnid itu hadis sanadnya, dan dia adalah orang yang paling kuat. Kemudian ikhwatul Islam, dosen kami ini menceritakan
Rumah dia itu tidak pernah kosong. Kenapa tidak pernah kosong? Karena orang-orang yang datang melaksanakan ibadah, minimal mereka duduk di Mekah itu 6 bulan. Mekah Madinah itu mereka tinggal di sini 6 bulan. Di samping mereka beribadah kepada Allah, banyak di antara mereka juga yang membawa ilmu agama, dan banyak juga di antara mereka yang tinggal di sini belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak juga di antara mereka yang tidak mau pulang lagi. Salah satu yang tidak mau pulang misalnya Khatib Al-Minangkabawi misalnya, dia tidak mau pulang. Dia lahir di sana. Kapan dia baru ke sini? Ketika dia berumur 7 tahun. Kemudian dikala berumur 7 tahun, dia datang ke sini, dia tidak mau pulang lagi. Menjadi imam di Masjid Haram, kemudian menjadi ulama di sana. Itulah keberkahan kota Mekah dan Madinah di Fatul Islam. Salah satunya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ulama-ulama yang tadi kita ceritakan, ada salah satu cerita yang namanya terjadi kepada salah seorang ulama yang juga terkenal di Fatul Islam. Dia dulunya adalah orang yang paling jahat. Namanya Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ini ikhwatul Islam, dia hidup di zaman kedua atau di abad kedua Hijriah. Fudail bin Iyad ini kita harus tahu, dia itu adalah penjahat kelas kakap. Penjahat, betul-betul penjahat. Dulunya tidak ada orang yang mendengarkan namanya kecuali mereka akan takut. Jangan lewat di situ karena di situ ada Fudail. Orang sudah tahu. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika Fudail ini ingin melakukan atraksinya. Kemudian dia bersembunyi. Ada yang menyebutkan di masjid, ada yang menyebutkan di rumah orang. Kemudian dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, sampai kapan kalian akan lari dari Allah? Sampai kapan kalian akan melakukan dosa? Sampai kapan kalian akan lalai? Sampai kapan kalian akan sibuk dengan dunia? Sampai kapan kalian akan jauh dari Allah Azza wa Jalla? Kapan waktunya kalian akan kembali kepada Allah? Itulah makna daripada ayatnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Tidakkah sudah datang waktunya sekarang kepada kita yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar kita itu betul-betul kembali kepada Allah. Tujuan kita itu jadikan semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan kita dengan dunia? Sampai kapan kita lalai dengannya? Itulah makna ayat tersebut. Kemudian ayat ini dalam surah Al-Hadid di Fatul Islam, nanti diusahakan bagi kita membacanya. Itu Allah berbicara tentang dunia. Innama mathalul hayatid dunya. Allah menyebutkan bagaimana dunia. Karena dunia itu memiliki makna, tapi dia tidak bermakna di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah dunia. Dunia punya makna yang dia tidak bermakna. Apa makna dunia? Dunia itu bisa diambil dari dana atau bisa diambil dari dana. Kalau dana artinya dekat. Karena kita di sini dekat sebentar, tidak lama. Seperti orang yang bernaung di bawah pohon, singgah sebentar, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Kemudian diambil dari kata-kata dana'ah. Dana'ah itu sesuatu yang terhina. Karena dunia tidak pernah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dunia itu terlaknat dan dilaknat, kecuali yang belajar agama, yang mengajarkan agama, dan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergabunglah di antara salah satu yang tiga ini, agar kita tidak termasuk orang yang dilaknat. Ad-dunya mal'unah, kata Rasulullah SAW. Dunia itu terlaknat kecuali tiga. Orang yang berzikir, arti berzikir itu baca Quran, beribadah, kemudian yang belajar, kemudian yang mengajar. Maka kita harus menjadi salah satu di antara yang tiga ini. Mana di antara kita yang menjadi bagian daripada yang tiga ini? Kemudian di ikhwatul Islam dibaca oleh Fudail bin Iyad membacanya. Kemudian dia menangis karena dia tahu maknanya. Dikala dia menangis, dia mengatakan, ya Allah, sekarang waktunya. Yang tadinya penjahat, yang tadinya hidup penuh dengan maksiat, penuh dengan kezaliman, dikala dia mendengarkan satu ayat, itulah gunanya ikhwatul Islam. Kenapa kita dianjurkan selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bisa jadi satu ayat merubah kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kemudian dikala Fudail ini menyaksikan atau mendengarkan ayat ini, maka dia mengatakan, iya ya Allah, aku akan meninggalkan kezaliman, kemaksiatan, aku akan kembali kepadamu. Kemudian apa yang dia lakukan? Maka dia meninggalkan kampung halamannya dan dia pergi ke Mekah dan Madinah. Mekah Madinah ada tujuannya, sehingga dia dinamakan dengan Abidul Haramaini, orang yang beribadah di dua tanah haram. Abidul Haramaini, orang yang beribadah di dua tanah haram. Di samping dia beribadah, maka dia juga belajar agama, sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang ulama. Padahal tujuannya hanya untuk beribadah, tapi karena dia duduk di tanah haram Makkah, Madinah, apalagi di Madinah, ilmu semuanya ada di sana. Begitu juga dengan Makkah, sehingga pada akhirnya dia menjadi ulama. Maka terkenallah yang namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala,
yang mana mereka diabadikan oleh para ulama di dalam Syiar A'lam Nubala misalnya, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, dan juga disebutkan oleh imam-imam yang lainnya bagaimana dia seorang ulama dan ahli ibadah. Artinya apa ikhwatul Islam? Itulah di antara salah satu kegunaan Mekah Madinah. Salah satunya adalah kota Madinah, kota di mana dianjurkan bagi kita selama kita berada di dalamnya untuk mengikrarkan diri berhijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang diberikan kesempatan datang ke sini ikhwatul Islam, maka mereka mengatakan, ya Allah, aku ingin berhijrah karenamu. Hijrah itu artinya meninggalkan keburukan dan ingin melakukan kebaikan, dan itulah yang disebut dengan kalimat mabrurah yang selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, artinya adalah ibadah yang akan merubah dan memberikan perubahan dalam kehidupan, ibadah yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Kalau sepulangnya kita dari Makkah dan Madinah kita tidak berubah, maka berarti kita tidak mabrurah namanya. Kalau tidak berubah ikhwatul Islam, maka bukan mabrurah namanya. Dan mabrurah itu bukan di sini, tapi mabrurah itu nanti di kampung halaman. Sehingga orang yang menginginkan haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, ujiannya adalah setelah mereka meninggalkan Mekah Madinah, dilihat dari kehidupannya, apakah masih melakukan kebaikan atau dia tidak lagi mau melakukan kebaikan. Kemudian ikhwatul Islam, umirtu biqaryatin ta'kul qura. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah ke sebuah daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Dan makna memakan itu sebagaimana kita sebutkan, orang-orang ingin datang ke sana, dan bahkan dianjurkan bagi kita untuk meninggal juga di sini, sebagaimana kisah yang kemarin kita telah sebutkan, yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun waktu juga ikhwatul Islam, tanpa terasa waktu kita tinggal 2 menit lagi. Sebenarnya kami ingin bercerita tentang masalah Umar dan juga banyak cerita-cerita yang lainnya. Bahkan ada teman kami sendiri ikhwatul Islam, dia berasal dari Angola. Angola itu sebuah daerah yang ada di Afrika ya. Jadi dia hidup di sini bersama istrinya. Kemudian tiba-tiba dia pulang. Kemudian dibawa lagi istrinya ke sini. Kemudian ada urusan, tidak mau, agak lambat sedikit istrinya datang ke kota Madinah. Kemudian pada akhirnya dia pun berhasil membawa istrinya ke sini. Ketika istrinya sampai ke sini ikhwatul Islam, baru saja sampai langsung meninggal. Baru saja sampai langsung meninggal, seolah-olah dia berjodoh dengan kota Madinah. Hanya sekedar mengantarkan nyawa ke sana, tanpa ada sakit, tanpa ada apapun. Bahkan juga di kampus kami ikhwatul Islam ada salah satu cerita mahasiswa yang tidak jelas kemana dirinya. Ternyata apa yang terjadi? Dia duduk di dalam Masjid Nabawi, bersandar seperti bersandarnya di tiang ini. Ternyata dia meninggal dalam keadaan belajar agama dalam Masjid Nabawi. Sehingga ceritanya tidak ada di kampus kami. Riwayatnya mana? Ternyata riwayatnya disembunyikan karena dia meninggal di dalam Masjid Nabawi di kota Madinah. Dan itu banyak sekali sejarahnya di kota Islam. Dan salah satunya adalah doa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk melanjutkan keesokan harinya agar kita tahu apa makna akalatul qura. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita bersama, mudahkan urusan kita, Allah terima amal ibadah kita, dikabulkan doa-doa kita, dijadikan umrah kita adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, semoga kembali lagi ke kota Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan duduk di dalam Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله